Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar Masjid Aisyah rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan semangat yang baru, artinya semangat yang lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah lalu. Karena memang seperti itulah prinsip yang diajarkan dan ditekankan oleh para ulama untuk selalu berkomitmen bahwa hari ini lebih baik dari yang kemarin dan besok harus diupayakan bisa lebih baik dari hari ini. Sehingga grafiknya menaik. Ya. Bukan kemudian walaupun sedikit demi sedikit turun. Ya. Kegiatan semacam ini adalah kegiatan yang memberikan efek sangat positif untuk menguatkan kembali semangat yang sebelumnya lemah, untuk mengingatkan lagi yang mungkin sebelumnya sudah lupa, juga bisa untuk merekatkan lebih kuat jika sebelumnya sudah mulai renggang, dan juga untuk mengikat jangan sampai lepas. Nah, banyak hal, mulai dari iman, akidah, manhaj, ukhuwah, semangat thalabul ilmi. Nah, itu semua bisa biidznillahi ta'ala dipertahankan dan dirawat dan juga dijaga supaya tidak lepas dengan mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Sehingga taklim atau majelis ilmu seperti yang sudah kita ketahui bersama, tujuannya bukan hanya satu, hanya sebatas ingin tahu, bukan cuma sekadar menambah ilmu, tetapi ada tujuan-tujuan lain yang sama-sama mulianya, ya, sama-sama mulianya. Paling tidak, ya, dari sekian banyak tujuan-tujuan lain yang tersebut adalah kita memanfaatkan waktu untuk berkumpul dan bertemu dengan orang-orang soleh. Itu sudah sangat bermanfaat. Satu tujuan ini saja sudah memberikan dampak yang luas. Ya. Seseorang yang memilih untuk bertemu, berkumpul, dekat, ya, dengan orang-orang soleh, otomatis akan menjauh dan menghindar dari teman-teman yang buruk. Gak mungkin teman yang baik itu disatukan dengan teman yang buruk. Nah, itu sudah otomatis. Ya. Dengan berteman dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang saleh, maka yang dibicarakan yang baik juga, yang dikerjakan yang baik-baik, ya. Yang direncanakan yang baik-baik, yang diucapkan yang baik-baik. Nah, yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik tadi, itu akhirnya akan memberikan dampak yang baik untuk siklus kehidupan kita dalam sehari dan semalamnya. Maka alhamdulillah, semata-mata hanya kepada Allah kita bersyukur karena diberi kemudahan bisa menyelenggarakan kegiatan yang semacam ini. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembuka kita akan membaca sebuah kalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau
mengatakan, kitabnya sudah saya siapkan dari tadi malam sebelum tidur, sudah tak tumpuk begini, pas mau berangkat nggak kebawa. Jadi mohon maaf, pakai PDF-nya. Taib, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa maqtun nafsi fi dzatillahi min sifatis siddiqin. Wa yadnu al-'abdu bihi min Allah Ta'ala fi lahzatin wahidatin ad'afa ma yadnu bil amali. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Ighatsatul Lahafan jilid 1 halaman 155. Yang disebutkan Ibnul Qayyim ini sebuah kesimpulan. Ya, kesimpulan yang kita letakkan di depan dan nanti akan kita tekankan lagi di penghujung kajian. Ya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa maqtun nafsi fi dzatillah. Ya, mengkritisi diri sendiri, ya, merendahkan dan menjatuhkan diri sendiri, ya, menganggap hina diri sendiri fi dzatillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min sifatis siddiqin, adalah sifat kaum siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang benar-benar jujur, ya, dalam segala hal. Tokohnya siapa? Tokoh yang paling tinggi dan teratas adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ingin mengetahui As-Siddiqin itu siapa, ya baca saja biografinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang selalu meyakini benar setiap wahyu yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad SAW tanpa banyak tanya, ya, tanpa kemudian memastikan untuk yang kedua kali, sekali mendengar langsung yakin itu adalah benar. Ya. Dan itu kan sudah melalui beberapa tahapan dan proses, artinya beberapa kali peristiwa. Sikap Abu Bakar As-Siddiq tetap sama. Ya. Bila memang Muhammad yang mengatakannya, pasti dia benar. Ya. Saya tidak ragu. Ya, terutama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperjalankan hanya dalam satu malam. Ya. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh sana, hanya dalam satu malam. Di saat itu, secara akal manusia, sesuatu yang mustahil. Ya. Belum ada teknologi seperti semacam sekarang. Ya. Untuk sekarang saja, penggalan yang pertama, Isra-nya bisa. Tapi Mi'raj-nya, kalau bukan dengan as-sidqu, benar-benar menjadi orang yang bersifat siddiq, ya susah untuk menerima. Dari Mekah sampai Syam, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Lanjut lagi sampai langit sana, di atas yang lapis ketujuh. Berangkat awal malam, kemudian di waktu subuh sudah kembali di Mekah. Gila itu kata mereka. Nggak masuk akal. Sasaran pertama siapa yang dicari? Abu Bakar. Karena orang-orang Mekah itu mengerti betul. Pendukung nomor satu, pembela yang utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini kalau Abu Bakar As-Siddiq runtuh, otomatis yang lain pun ikut runtuh. Kalau Abu Bakar As-Siddiq bisa digoyang keimanannya, yang lainnya pun ikut goyang. Rame-rame datang mereka ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, menyampaikan, kamu tahu gak apa yang dikatakan sahibuk, temanmu itu? Katanya begini dan begitu. Apa? Muhammad yang bilang seperti ya, Muhammad bilang begini dan begitu. Kalau memang Muhammad yang mengatakannya, dia pasti benar. Gak mungkin dia bohong. Iya kan? Nah itu As-Siddiq. Sifatnya ada, disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW cukup banyak. Tetapi pada kesempatan kali ini, salah satu sifat yang disebutkan di sini oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah maqtun nafsi fi dzatillah. Jadi merendahkan diri, menilainya hina dina fi dzatillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata kuncinya berarti kan dua. Satu,
Yang dihinakan siapa? Bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Yang dipandang rendah itu siapa? Bukan orang lain, dirinya sendiri. Dalam hal apa dan untuk apa? Fi dzatillah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia menilai dirinya sendiri, lalu dikaitkan dengan akhirat, dikaitkan dengan surga, dikaitkan dengan neraka, dikaitkan dengan amalan-amalan saleh, dikaitkan dengan ibadah, dikaitkan dengan ta'awun berdakwah, dikaitkan dengan talabul ilmi, dikaitkan dengan sedekah, infak dan wakaf, dikaitkan dengan bakti dia kepada orang tua. Semua hal-hal yang baik tadi. Dia nilaikan dirinya. Berapa nilai saya ini? Kalau untuk urusan baca Al-Quran, hancur. Hari ini nggak baca Quran. Kemarin enggak. Kemarinnya lagi enggak. Sampai lupa. Kapan terakhir membacanya? Gitu. Ini masalah thalabul ilmi. Hancur nilainya. Ya kan? Nilai paling buruk apa? A, B, C, D, E atau F? Kalau di dunia maksudnya. E itu sudah elek ya. Kalau kuliah begitu ya, A, B, C, D, E itu elek sudah. Jadi, tapi ingat dirinya sendiri. Tidak dia ceritakan lagi ke yang lain. Ya. Apalagi menjadikan orang lain sebagai objek. Mas tak nilai ya mas ya? Boten. Tapi dia menilai dirinya sendiri. Ya. Urusan dakwah, lemah. Diminta ta'awun, jarang. Untuk kemudian menyambut dengan penuh semangat. Ya kan? Infak terakhir, saking lamanya lupa. Ya kan? Masalah sholat, lebih banyak tidak khusyuknya. Ya kan? Belajar bahasa Arab, lemes terus. Ya kan? Menghadiri majelis ilmu, ya, yang penting store muka. Ya kan? Jadi dia menilai dirinya sendiri itu. Kata Ibnul Qayyim, wa yadnu, artinya mendekatkan diri ya. Al-abdu bihi minallahi ta'ala. Seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah bihi dengan cara tadi namanya maqtun nafsi, atau sebagian ulama mengatakan hadmun nafsi, atau juga kadang-kadang kita katakan muhasabatun nafsi, fi lahzatin wahidatin, dalam hitungan sekejap. Ya. Katakan beberapa detik saja, atau 1 menit, 2, 3 menit. Ya. Penuh konsentrasi, fokus, kemudian bertafakur. Sebagai hamba apa sih ini? Ya kan? Gak pernah maksimal dalam beribadah. Ya. Itu saja. Lahzah wahidah. Muhasabah yang dia lakukan itu, kata Ibnul Qayyim, ad'afa ma yadnu bil amali. Nilai dan kredit poinnya itu berlipat, lipat, ad'afa. Itu berlipat, lipat, lebih baik dibandingkan dengan amal perbuatan secara nyata. Ya. Artinya ketika seseorang itu sudah siap untuk mengkoreksi diri sendiri, ya kan? Untuk kemudian menyimpulkan dirinya itu lemah, rendah, hina. Dan tentunya tujuan bukan sampai di situ saja. Langkah berikutnya adalah kemudian berarti saya harus semangat. Saya mesti melangkah lebih maju. Saya harus memperbaiki diri. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar dan taubat. Berikutnya kemudian menyegarkan kembali semangat. Itu yang dicari. Ini yang dikatakan Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, ad'afa ma yadnu bil amali. Jadi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih banyak, lebih besar, berkali-kali lipat dibandingkan kalau dia beramal secara langsung. Apalagi dua-duanya bisa digabungkan. Dapat dikombinasikan. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita, salaf kita, mereka selalu mengajarkan hal ini.
untuk maqtun nafs. Ya. Artinya mengevaluasi diri sendiri. Ya. Secara jujur pada dirinya dan tentunya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dilakukan, otomatis sifat-sifat yang berlawanan dan yang bersifat kontradiktif itu akan bisa ditepis. Ya, dapat dikikis. Kalau seorang hamba sudah melakukan maktun nafs tadi, evaluasi dan koreksi diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, mana berani dia sombong? Ya. Mana berani dia tinggi hati? Mana berani dia takabur? Ya. Mau sombong sedikit, ya aku ki sopo? Ibadahnya gini. Apalagi satu hari aja dia ambil sebagai contoh. Ya kan? Orang tuanya telepon, tidak langsung diangkat. Nunggu telepon berhenti, terus telepon yang kedua baru diangkat. Ya padahal kalau sekarang panggilan telepon itu ya sama hukumnya dengan panggilan secara langsung di depan kita. Ya kan? Itu kalau kita tahu ya. Beda kalau kita tidur, kita tidak mendengar. Tapi yang saya maksud di sini, handphone di depan kita. Ada panggilan dari orang tua. Kalaupun kita sedang dalam panggilan yang lain, putus panggilan yang lain itu. Ya kan? Matikan ibu kita yang telepon, bapak kita yang telepon, angkat. Itu sudah. Ya Allah, ya kan. Tadi baru bentak anak, ya kan. Terus sebelum berangkat udah mencacat pekerjaan istri, ya. Di perjalanan mau emosi karena hampir ditabrak sama orang, ya kan. Sampai di pondok, ya kan, mukanya kecut, ditanya Mas, loro apa? Gitu. Dari sopo? Nah, cuma nanya sakit apa enggak? Atau dibalas, kowe sing loro. Gitu. Ya udah, ingat-ingat sholat subuh tadi sampai lupa yang dibaca imam apa. Ya kan? Pas ta'lim diingat-ingat ta'lim subuh ki mopo, ta'lim subuh ki mopo, enggak ada yang nyantol. Ya kan? Pekerjaan udah nyalahkan teman. Pokoknya itu kalau dia melakukan muhasabah, ya, berusaha mengukur dan menilai kadar diri, ternyata wah, minus. Itu baru poin negatif. Hal-hal negatif yang dilakukan hari itu. Nah, kalau dia bicara poin yang positif, dino iki kebaikan apa yang sudah saya lakukan? Ya kan? Zikir pagi lali. Zikir sore belum waktu masuk sore, paling nanti sore lupa lagi. Ya kan? Baca Al-Qur'an enggak. Berdoa kebaikan buat orang tua, anak dan istri enggak. Ya kan? Infak, sedekah, enggak. Ya kan? Mengucapkan kata-kata yang baik dan bijak, memotivasi dan menyemangati teman, tidak. Ya kan? Pikir terus ini, terus kebaikanku apa hari ini? Itu dari dua aspek kan. Aspek keburukan dan aspek kebaikan. Dinilai itu. Nah, para ulama kita rahimahumullah, dan itu ketawaduan mereka ya. Contohnya yang sering dan sangat masyhur itu kan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada beda-beda lafalnya, tapi sama si makna dan kandungannya. Beliau mengatakan uhibbus salihina wa lastu minhum wa ubghidul asyrara wa ana syarrun minhum. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya itu senang, suka kepada orang-orang saleh. Padahal saya bukan orang saleh. Saya benci dan tidak suka kepada orang jahat. Meskipun saya lebih jahat dari mereka. Ya kan? Itu yang mengatakan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad ibni Idris. Ya kan? Rahimahullahu ta'ala. Seorang imam, Imam Asy-Syafi'i mengatakan hal itu. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama itulah bentuk ketawadhuan ulama. Kemungkinan yang kedua, memang benar Al-Imam Asy-Syafi'i waktu mengucapkannya dalam posisi sedang maktun nafs. Memang sedang mengevaluasi diri sendiri.
Lah kalau Imam Syafi'i sudah seperti itu, terus kita di mana tingkatannya? Nah, kalau beliau sendiri mengatakan walastu minhum, saya bukan orang soleh. Terus definisi orang soleh itu seperti apa kira-kira? Iya kan? Kita akan kesulitan mendefinisikan orang soleh kalau Imam Syafi'i ya, mengatakan beliau bukan orang soleh. Beliau tidak suka, beliau benci kepada orang-orang jahat. Berdasarkan apa yang beliau nyatakan. Wa ana syarrun minhum. Padahal saya justru lebih jahat dan lebih buruk dari mereka. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dan apa yang beliau sampaikan ini, sekali lagi, itulah salaf. Kalau kita sudah mengatakan itulah salaf, itu berarti bukan cuma 1-2. Tapi itulah salaf. Riwayat yang kita dapat bukan hanya dari satu orang salaf saja. Beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu min nafsi, hathaitum ala ra'si turaba." Andaikan kalian mengetahui tentang siapa diriku sesungguhnya, sebagaimana saya tahu tentang diriku sendiri, hathaitum ala ra'si turaba. Pasti kalian akan kumpulkan pasir, kemudian kalian akan datang ke tempatku, menaburkan pasir-pasir itu di atas kepalaku. Artinya apa? Pasti akan merendahkan dan menghinakan saya. Amin. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Jelas sahabat yang sudah dipuji-puji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai dikatakan ketika para sahabat sempat tertawa. Ya. Dan itu spontan, bukan dalam rangka membuli atau merendahkan, bukan, spontan begitu aja. Melihat kecilnya betis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diqqatu saqaihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, betisnya yang kalian anggap kecil itu, besok pada hari kiamat kalau ditimbang dengan gunung Uhud, lebih berat betisnya dia loh. Udah, para sahabat langsung terdiam. Ya. Artinya dalam konteks apapun ya sebenarnya nggak boleh kemudian kita menjadikan fisik seseorang sebagai objek bercanda, guyonan, apalagi sampai memang diniatkan untuk menjatuhkan, merendahkan, dibully, di body shaming. Nggak boleh seperti itu. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud yang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah berpesan, ya, sudah berpesan dengan menyebut beberapa sahabat, ya. Kalau ada apa-apa, temui mereka. Salah satunya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu min nafsi, hathaitum ala ra'si turaba." Kalau kalian tahu tentang saya yang sebenarnya, seperti yang saya ketahui tentang diri saya sendiri, pasti kalian akan merendahkan saya. Nah, Salim ibn Abdullah, putra dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Salim seorang tabi'in, ya, perawi dari ayahnya dan kakeknya dalam riwayat dan sanad. Itu suatu saat ada suatu kejadian, lalu ada orang mengatakan, "Ma araka illa rajulun su." Saya tidak melihat kamu kecuali orang jahat, orang buruk. Artinya dimaki sama orang, dicaci. Apa kata Salim? Marah enggak? Tersinggung juga enggak? Sakit hati enggak? Ya. Apalagi kemudian mengkompar, balas, kan itu. Kamu itu dasar enggak benar. Kamu itu memang orang dengan sikap yang buruk. Kamu itu jahat. Salim ibn Abdullah, salaf kita, itu beliau enggak marah juga tidak tersinggung. Justru beliau mengatakan, "Ma ahsibuka ab'adta." Artinya kata Salim, saya pikir penilaianmu itu tidak jauh dari kebenaran. Artinya bisa jadi dan barangkali saya adalah orang jahat. Bukan kemudian marah-marah dan mencak-mencak, ya kan? Sekarang kan sedikit aja merasa dihina, lapor ke polisi, buat LP, laporan polisi.
Wah, ini sudah menjatuhkan nama baik. Misalnya. Nanti kalau dikata-katain saja, sebenarnya mungkin bercanda juga. Udah, akhirnya bencinya sampai berhari-hari. Nggak pengen ketemu. Ya. Sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun. Urusan sepele sebenarnya. Ya kan? Fitnah. Kan itu. Itu ghibah. Tanpa dasar. Nah. Ingat, yang sedang kita bicarakan adalah objeknya. Kalau apa yang saya sampaikan bukan untuk membenarkan subjeknya ya. Bukan untuk mendukung dan membela pelakunya. Jelas si pelaku salah. Ya. Subjeknya itu keliru. Tapi yang sedang kita bahaskan sekarang objeknya. Yang dihina, yang dicaci, yang dimaki, yang dikasari. Ya kan? Yang diomongin itu dan ini. Nah. Salim Ibnu Abdillah mengatakan, ma'ahsibuka ab'atta. Saya pikir penilaianmu tadi nggak terlalu jauh dari kebenaran. Ya kan? Orang coba seperti itu, kira-kira mau melanjutkan mencela dan mencaci maki atau kemudian langsung ya kan? Bener. Ya memang kamu betul. Ya. Saya memang nggak pantas. Nah, saya memang tidak layak. Ya. Memang saya begini. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebagian salaf ya, dikata-katain anak kecil saja karena memang posisinya salah, itu bisa menangis loh. Bisa menangis. Ada salaf kita sudah melewati anak-anak yang sedang bermain ya. Kemudian mainan mereka itu tanpa sengaja keinjek, patah. Tanpa sengaja. Ya cuma lewat. Kalau zaman kita sekarang ya lagi main bola, lagi apa dan segala macam. Kita cuma lewat. Kita menginjak, kita menabrak mainan mereka sampai rusak. Tanpa sengaja. Anak-anak itu langsung mengatakan, ya Syekh An-Nar. Gitu. Kan itu. Mbah, neraka mbah. Gitu. Itu kalau sekarang kita terjemahkan begitulah. Mbah, neraka loh mbah. Itu fajalah Syekhu yabgi. Itu orang tua langsung dodok. Lemes dia. Langsung terduduk, lemas, menangis. Iya kan? Bukan kemudian, ora sengaja kok. Nah, ya kan? Itulah kita. Bukan gampang tak ganti, beli 3. Gitu. Piro. Gitu. Keluarkan duitnya. Tapi bukan masalah ganti rugi, bukan masalah kita bisa membelikan lagi, bukan. Tapi kata-kata dari anak kecil itu, ya Syekh An-Nar. Mbah, neraka loh. Ya anak kecil juga nggak tahu mana mereka kemudian punya kemampuan untuk menginvestigasi, ya kan? Apakah kejadian ini sengaja ataukah tidak? Enggak, pokoknya dolanannya rusak, nesu, ya kan? Permainan mereka terganggu, mereka tersinggung, itu anak-anak. Tapi yang jadi pembahasan kita sekarang itu bagaimana beliau rahimahullahu taala kemudian langsung terduduk menangis. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ini juga sering dijadikan contoh. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, siapa yang enggak kenal Az-Zahabi ya? Sepanjang hidupnya 100 lebih karya tulis yang beliau tinggalkan dan wariskan buat kita. Kitab-kitab besar. Banyak manfaatnya, seorang ahli sejarah, ahli hadis, ya, ahli fikih rahimahullahu taala. Beliau menambahkan di Zail tambahan Diwan Ad-Du'afa. Artinya daftar perawi-perawi yang dhaif. Jadi di sana ada sebuah kitab berisikan kumpulan data para perawi hadis yang dinyatakan dhaif, lemah. Ya. Itu beliau tambahkan Muhammad bin Ahmad bin Uthman dengan nasabnya sekaligus lengkap. Ya kan? Hafalannya buruk, ingatannya jelek, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Muhammad bin Ahmad bin Uthman. Kalau orang tidak ngeh, ya mana tahu. Tapi ternyata Muhammad bin Ahmad bin Uthman itu siapa? Az-Zahabi sendiri. Bukan sedang menilai orang lain, tapi menilai diri
Sendiri. Enggak ada keterangan Muhammad bin Ahmad bin Uthman, yaitu saya sendiri. Enggak. Ya kan? Tidak. Tapi murni Muhammad bin Ahmad bin Uthman. Ya kan? Kemudian nisbatnya itu tidak disebutkan seperti sebagaimana orang mengenalnya Al-Fariqi, bukan Al-Zahabi. Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Fariqi. Dhaif. Ma yattaqillah, tidak bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Itu Az-Zahabi rahimahullah. Kalau kita cari selain salaf ya susah untuk menemukan profil semacam beliau rahimahullahu taala. Ya, yang kemudian mengakui saya kurang, saya memang tidak pantas, saya memang wajar kalau diperlakukan seperti ini. Ibnu Qayyim rahimahullah sering kali dan banyak dalam kitab-kitabnya mengingatkan untuk kita tentang hal ini. Apa itu? Ketika seseorang dihina, dicaci maki, dibenci, dimusuhi, jangan salahkan yang membenci, jangan salahkan yang memusuhi. Jangan mencari kambing hitam, siapa memfitnah, siapa yang hasad, siapa yang iri. Tapi koreksilah diri sendiri. Pasti ada sebabnya dia dibenci. Ada alasannya kenapa dia dimusuhi. Pasti ada sebabnya kenapa dia dijauhi dan ditinggalkan. Itu pasti. Ya. Karena kalau seseorang itu beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menjaga dan melindunginya. Tidak akan ada dan tidak akan bisa orang-orang yang kemudian bisa menjatuhkan dirinya. Kalaupun ada yang berusaha melakukannya, nanti pada ujung-ujungnya ketahuan juga. Siapa yang hina, siapa yang mulia. Nah, sehingga introspeksi diri, faham tentang kadar diri, itu pelajaran yang sangat penting. Ya. Itu prakteknya sehari-hari itu, bukan sebulan sekali. Artinya tiap hari kita akan selalu dihadapkan dengan hal-hal yang semacam ini, yang mengharuskan kita untuk bersikap. Nah, dan sikap apa yang dipilih? Ya sikap seperti yang yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Al-Imam Bakar ibn Abdullah Al-Muzani rahimahullahu taala. Beliau mengajarkan untuk kita, kata beliau, "Idza ra'aita man huwa akbaru minka faqul hadza sabaqani bil iman wal amali shalihi fa huwa khairun minni." Kalau engkau bertemu dengan orang yang lebih tua darimu, maka sadarilah bahwa orang yang lebih tua darimu itu tentunya lebih baik darimu. Karena orang yang lebih tua itu lebih dahulu beriman dan lebih dahulu beramal soleh. Ya kan? Ada si A umurnya 30 tahun, si B umurnya 40 tahun. Si A ketika melihat B yang umurnya 40 tahun, dalam dirinya dia akan menilai, oh si B itu lebih baik dari saya. Karena dia 10 tahun lebih dulu beriman, 10 tahun lebih dulu beramal dibandingkan saya. Ya. Kemudian kata beliau, wa idza ra'aita man huwa asgharu minka faqul sabaqtuhu ila dzunubi wal ma'asi fa huwa khairun minni. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, tadi umurnya 30. Kemudian punya kenalan, tetangga, umurnya masih 20 tahun. Dia akan mengatakan, berarti saya lebih dulu berbuat dosa daripada dia. Saya lebih duluan kenal maksiat daripada dia. Dia belum lahir, saya sudah tahu dosa. Saya sudah baligh, sudah terhitung maksiat, dia masih belum balik. Oh, berarti dia lebih baik dari saya. Saya lebih buruk dari dia. Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'azzimunaka faqul hadza fadlun ukhidhu bihi atau akhadhu bihi. Sekarang kalau yang sepantaran sama-sama 30 tahun ini. Kata Bakar ibn Abdullah Al-Muzani, ini seorang tabi'in ya. Bakar ibn Abdullah Al-Muzani seorang tabi'in. Kata beliau, kalau berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang sebaya, kemudian mereka baik kepadamu, maka jangan bangga diri. Tapi kamu harus sadar, ya karena mereka orang baik. Memang pada dasarnya mereka baik.
Oleh sebab itu mereka baik kepadamu. Wa idza ra'aita minhum taksiran fakul hadza dzanbun ahdatsuhu. Tapi kalau misalkan dengan teman-teman yang sebaya, ya, artinya yang sepantaran, kok engkau melihat sikap mereka kepadamu kurang hormat, ya, menunjukkan rasa tidak suka, kelihatannya tidak cocok dan menghindar, jangan salahkan mereka. Tapi katakan, fakul, katakan, hadza dzanbun ahdatsuhu. Ini tentu dikarenakan dosa yang saya perbuat. Kalau sudah seperti ini dalam bersikap, ya tentu yang bersangkutan, orang tersebut akan mendapatkan predikat orang yang tawadhu dan rendah hati. Dia nggak pernah merasa dan melihat dirinya lebih baik dan lebih tinggi daripada yang lain. Kepada yang lebih tua, wah saya nggak ada apa-apanya. Dia duluan ngaji ya. Kan itu. Kalau ketemu sama ikhwan yang lebih muda, wah lebih bagus dia. Nah, kenapa? Dosa saya lebih banyak dari dia. Kalau kita kumpul sama ikhwan, kalau kita datang menyambut, wah segala dijajake, dikasih hadiah dan segala sama kita. Jangan merasa, oh memang saya layak dihormati. Memang saya pantas mendapatkan fasilitas semacam ini. Bukan. Nah, tapi berpikirlah bahwa memang mereka itu orang-orang yang baik. Dan kepada siapapun baik, bukan cuma kepada dirimu. Ya. Tapi suatu saat, mau ketemu, menghindar. Kita datang, nggak ada yang datang. Ya kan? Ini kok sikapnya berubah, ngomongnya sepotong-sepotong. Baru beberapa kalimat sudah, mohon maaf saya mau pergi dulu ya. Saya ada urusan. Mau ketemu, mohon maaf saya sedang tidak ada di rumah. Kan itu. Padahal 1 menit, 2 menit lagi udah sampai di rumah. Tapi kalau sudah baik kan, saya dinteni loh. Kan gitu ya kan. Dinteni. Berapa lama lagi? Alah, setengah jam meneh pokoknya. Wah kelamaan, tolong. Dinteni, mohon. Udah masuk itu. Yang rumah sebelah. Saya sudah minta anak saya untuk menghubungkan. Wes istirahat di situ, semua di situ. Tolong dinteni. Itu kenapa? Kita baik. Nah, dia baik. Hubungan baik. Tapi kalau sudah hubungan gak baik, ini itu. Orang mau datang akhirnya sebelumnya gak punya acara, akhirnya dibuat-buatkan acara. Wah mohon maaf ya, besok saya mau ada keperluan nih. Kan itu. Nek doyak keperluannya apa? Yo ada. Gitu. Ya. Artinya, ya kalau kita dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, ya jangan salahkan kamu itu sama ikhwan sendiri. Ya, gak peduli. Didatangin, malah menghindar pergi. Kita datang, kamu nggak nyambangi. Kan itu. Gimana itu? Ukhuwahnya di mana? Jangan salahkan mereka. Para ulama kita berpesan seperti itu. Ya. Jangan salahkan mereka, tapi introspeksi diri. Kata Bakar bin Abdillahi Al-Muzani, seorang perawi yang thiqah, rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, fakul hadza dzanbun ahdatsuhu. Ini karena dosa saya yang lakukan, makanya mereka menjauhkan. Allah jauhkan mereka dari saya. Karena saya adalah orang yang buruk. Ya. Orang yang buruk. Maka kembali pada kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa maqtun nafsi fi dzatillahi min sifatis siddiqin. Wa yadnul abdu bihi minallahi ta'ala fi lahzatin wahidatin ad'afa ma yadnu bil amali. Kata beliau rahimallahu ta'ala, menilai diri sendiri itu banyak salah, banyak dosa, memang pantas untuk direndahkan, memang layak untuk dihina, ya. Dan itu dia menilai diri sendiri itu fi dzatillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesaat dia lakukan itu dalam rangka mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dalam rangka mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nilainya berkali-kali lipat lebih baik dibandingkan sekian banyak amalan yang dia kerjakan. Ingat, fi dzatillah. Jangan kemudian salah tangkap ya. Akhirnya nanti malam bikin pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Fulan bin Fulan bin Fulan. Saya nyatakan bahwa saya adalah orang jahat. Saya tidak pantas menjadi teman yang baik. Saya tidak bisa dipercaya. Saya sering bohong. Ya kan? Maka jangan anggap saya baik. Gitu. Silakan menghindar dari saya. Oh, itu juga nggak benar. Itu bukan ajaran salaf itu. Karena apa? Harusnya fi dzatillah. Ya, fi dzatillah. Contohnya Imam Az-Zahabi tadi, beliau samarkan namanya.
Ya kan? Beliau samarkan namanya. Tapi akhirnya ketahuan juga kan. Kenapa? Karena yang membaca kitab itu kan akan meneliti. Ini siapa ya? Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Fariqi. Loh, ini kan Az-Zahabi sendiri ini. Begitu. Sehingga dalam bermuamalah, kita dalam berteman, bertetangga, dan juga berkeluarga, ya, dalam berkeluarga, di rumah tangga, dalam menjalankan lembaga pendidikan, belajar mengajar, ya akan tenang, akan stabil, ya, karena masing-masing menilai diri sendiri untuk kemudian memperbaiki dan membenahinya, untuk kemudian bertekad meningkatkan semangat untuk lebih baik lagi dari hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu rendah hati dan tawadhu, ya, bukan kemudian menganggap lebih baik, lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.